Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kajian buku teks IPS SMA akan mempresentasikan buku ekonomi khususnya pada bab 1 yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. A. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos berarti peraturan atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang B adalah inti masalah ekonomi. Ilmu ekonomi terdapat masalah perekonomian yang mana permasalahannya adalah kelangkaan. Menurut Lionel Robin atau Jan Peil 2009, kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir adalah adanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Oke, selanjutnya yang C yaitu menentukan pilihan yang tepat. Nah, untuk pilihan ekonomi adalah keputusan dasar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara efektif dan efisien. Dalam menentukan pilihan ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara sebagai berikut, yaitu yang pertama analisis biaya peluang, yang kedua analisis biaya manfaat, yang ketiga mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, yang keempat menyadari trade-off, dan yang terakhir yaitu berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Lanjut yang D, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama membuat pembukuan keuangan, yang kedua memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala, dan yang ketiga yaitu membiasakan diri sejak dini untuk menabung. Nah, skala prioritas kebutuhan dapat digambarkan melalui peraga di bawah ini, yaitu prioritas 1 itu digunakan untuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua untuk kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan, yang akan datang, dan prioritas yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. E. Kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. 1. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 2. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. 3. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. 4. Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan dibedakan atas alat pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan fisik, dan alat pemenuhan kebutuhan rohani. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan cara memperoleh barang dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Berdasarkan kepentingan barang dibedakan menjadi inferior, barang esensial,
dan normal barang mewah. Berdasarkan cara menggunakan barang dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Berdasarkan hubungan pemakaian, barang dapat menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah, dan barang jadi. Berdasarkan bentuk dan sifat barang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Kegunaan suatu barang bagi manusia menurut A.J. Myers dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan obat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. F. Manfaat biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. N. George mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu harus Anda korbankan untuk memperoleh suatu perbedaan biaya peluang. Perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari belum muncul karena kita melakukan sesuatu kejahatan dan mengorbankan kegiatan lain. Biaya peluang berbeda dengan sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah biaya pengorbanan harus dilakukan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa menghitung kerugian karena dikorbankan kegiatan. D. Prinsip dan motif ekonomi. 1. Prinsip ekonomi menurut Menkeu adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil apapun. Berdasarkan prinsip ekonomi, produsen dapat menghasilkan barang dan jasa sejumlah dan mutu tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. 2. Motif ekonomi itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. H. Pembagian ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. 2. Ekonomi dapat dibagi menjadi 8 cabang, yaitu ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi distribusi, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. I. Muhammad Amin Suma mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari segi sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum dan syariah. Profesor Dr. Haji Juhaya S. Syariah. Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja menyatakan prinsip-prinsip umum ekonomi syariah sebagai berikut. A. Hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. B. Negara adalah wakil Allah di bumi untuk mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. C. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani. D. Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan untuk menerapkan yang ditetapkan oleh SWT, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada salah, kami selaku kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.